Kerjasama, silakan duduk, terima kasih. Selain daripada itu juga kami kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang juga kita hadirkan bersama dengan NGO-nya. Tolong dari perusahaan, dari NGO kita, ya juru bicara kita dari NGO kita Pak Tino Patijalal. Nah ini kita sudah siapkan, jadi kerjasama ini penting dari semua jajaran, dari belahan dunia. Jadi dunianya bukan hanya Amerika, tapi benua Amerika, Asia, ya, Afrika, Australia, untuk menjaga perubahan iklim ini. Kami Kalimantan itu merupakan paru-paru dunia. Luasnya tidak tanggung-tanggung, hutannya juga luas. Tetapi apa yang dikatakan rekan saya dari Peru, bahwa kami Dayak tukang jaga. Kebetulan saya gubernur orang Dayak asli dari Indonesia yang sekarang baru mulai jaga-jaga. Pada zaman dulu memang hutan itu dihajar habis-habisan tanpa ada perlindungan. Dan kita sudah ikut presiden kita di Copenhagen, lalu di Paris, sepakat. Cuma yang kami melihat sekarang ini bukan bahwa apa yang kita sepakati di Rio Branco tidak dilaksanakan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah negara-negara maju. Negara-negara industri kaya yang tidak mau peduli. Contoh kita lihat Amerika Serikat. Amerika Serikat antara Los Angeles sampai San Francisco itu semua gersang. Kenapa dia tidak tanam? Tidak tanam pohon. Sementara kita negara-negara berkembang, negara miskin selalu ditekan. Nah oleh karena itu kami bersama dengan perusahaan, bersama dengan NGO yang ada di Indonesia khususnya Kalimantan Barat, untuk bersama-sama menjaga perubahan iklim ini. Nah target kami bersama dengan Pak SBY waktu itu di Copenhagen, demikian juga dengan Pak Jokowi, ya minimal 26% itu 29 itu kita menurunkan emisi karbon sebesar 29% sampai tahun 2030. Nah kalau kita dibantu oleh negara-negara maju, negara-negara yang penghasil gas rumah kaca paling banyak, kita bisa mencapai 41%. Nah tapi apa yang dikatakan rekan saya yang dari Peru tadi, masalah adat, masalah hutan adat, ini memang secara juridis formal belum bisa kita pertanggungjawabkan karena negara kita ini masih ya ragu-ragu. Nah oleh karena itu masalah hutan adat ini memang harus kita pertegas kembali agar masyarakat di sekitar hutan itu bisa menjaga hutan sehingga tidak terjadi kerusakan-kerusakan lebih parah. Nah jadi apa yang disarankan oleh Gubernur Jelisko yang sekarang mengundang kami datang di sini jauh-jauh, penerbangan 2 hari 2 malam, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Semoga pertemuan kita ini oleh dunia, baik Asia, Afrika, Amerika, mereka memandang perlu bahwa perubahan iklim ini perlu dijaga. Dan tidak satu benua yang harus menjaga, tidak harus satu negara yang menjaga, tetapi semua negara, mulai dari level kepala negara sampai dengan bupati wali kota, bersama dengan masyarakat, usahawan dan NGO. Sehingga saya yakin untuk 150 tahun ke depan, panas bumi ini tidak akan naik sampai 2 derajat. Kalau sampai naik 2 derajat atau 3 derajat, kita ini semua mati semua. Berarti cucu kita, buyut kita ke depan akan terjadi kiamat. Dan beberapa negara di lautan Pasifik, lautan India, atau yang di bawah 1 meter dari permukaan laut, saya khawatir akan hilang. Demikian juga dengan habitat daripada bumi ini. Oleh karena itu kebersamaan dan gotong royong, saling pengertian, segala kerendahan hati, jangan ego kita yang kita tampilkan di negara-negara maju ini, di negara berkembang.
Tapi kita duduk satu meja, kita mengatasi panas bumi ini ke depan supaya lebih bisa panjang ditinggali oleh manusia. Sehingga tidak terjadi kiamat. Jadi harapan saya hanya satu, bagaimana kita seluruh penduduk bumi ini duduk sepakat bicara tentang perubahan iklim. Supaya tidak terjadi panas bumi yang meningkat mengakibatkan manusia di muka bumi ini terancam habis dan punah. Terima kasih, terima kasih. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa yang kami sudah lakukan, langkah-langkah yang kami sudah lakukan, dan itu nyata. Karena sejak kami bersama dengan Arnold Schwarzenegger di Los Angeles selaku penggagas para gubernur untuk kumpul di seluruh dunia, maka kami sepakat itu sudah kami lakukan bersama-sama. Mungkin beliau ikut juga. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kita para gubernur di seluruh dunia sepakat untuk menurunin gas rumah kaca. Sehingga dunia ini tetap ada di permukaan. Terima kasih. Adil Catalino, Baciramin Kasaroga, Basengat Kak Jubata. Muchas gracias al gobernador Cornelis. Creo que apunta y refiere a algo muy importante, como la igualdad entre el apoyo y la solidaridad en las naciones es como podemos avanzar juntos. No puede haber avance en naciones o lugares en vías de desarrollo, o naciones con grande masa forestal, donde grandes potencias no están incluyendo en su agenda acciones concretas contra el cambio climático. Y lo siguen refiriendo más, repito, como un tema ideológico. Ahí es donde la unidad de todos los países en la referencia desde los municipios es como vamos a lograr la gran transformación. Y comentó algo también muy importante y les damos la bienvenida. Qué bueno que venga gente de la sociedad civil, del sector privado, que puedan acompañar a sus gobernantes, porque solo trabajando unidos en una agenda común es como vamos a transformar nuestras realidades. Y me permitiría preguntarle al gobernador de North Kalimantan, Indonesia, Irianto Lambri, ¿cuáles las condiciones, refiriéndose también al sector indígena, cómo han venido trabajando, cuáles son los retos y qué es lo que están haciendo también en North Kalimantan? Y bienvenido. Terima kasih moderator kita pada pagi ini yang ganteng dan sangat simpatik. Saya Irianto Lambri, Gubernur Kalimantan Utara, Provinsi baru di Indonesia, Provinsi ke-34. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi atas pidato sambutan dan pengantar yang disampaikan oleh Gubernur Jalisco, Mr. Sandoval, di mana sebagian besar apa yang beliau sampaikan saya sependapat dan mendukungnya. Kita tahu bahwa dalam dunia yang globalisasi saat ini, kita menghadapi dua hal yang saling berlawanan pada saat yang sama, bahwa kita mengetahui dunia makin dihubungkan secara integrasi, dan dalam hubungan integrasi itu kita bisa dapat saling menguntungkan dan sekaligus dapat saling merugikan. Pada sisi lain, pada saat sama kita dituntut untuk bekerja sama, tapi pada saat yang sama kita juga harus membangun daya saing masing-masing negara dan daerah kita. Nah, dalam konteks itu, Provinsi Kalimantan Utara sebagai anggota baru pada forum ini, saya ingin menyampaikan terima kasih penghargaan kepada pimpinan GCF dan seluruh anggotanya, khusus kepada Pak Gubernur Provinsi Jalisco, Meksiko, yang telah menjadi tuan rumah yang sangat baik dan simpatik. Mohon kita tepuk tangan untuk beliau. Apa yang sudah kami kerjakan dan apa yang perlu diketahui tentang Kalimantan Utara, saya ingin jelaskan secara singkat. Yang pertama tentu sebagai provinsi baru, meskipun kami adalah juga bagian lama dari Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi induk, Kalimantan Utara ke depan insya Allah dapat memberikan peran yang lebih baik dan positif bagi upaya mengurangi
emisi karbon dan pemanasan global di masing-masing negara kita. Yang pertama, Kalimantan Utara itu sangat luas masih. Kita punya wilayah sekitar 75.000 kilometer persegi atau 75 juta hektar, yang lebih dari 60%-nya merupakan tutupan vegetasi hutan. Kita masih punya kawasan hutan lebih dari 6 juta hektar, dan 1,3 juta hektarnya merupakan kawasan hutan konservasi yang di dunia internasional dikenal dengan Taman Nasional Kayan Mentarang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan masyarakat adat khususnya dan masyarakat Kalimantan Utara dan Indonesia bersepakat kita ingin menjadikan Kalimantan Utara sebagai salah satu kawasan konservasi terbaik di dunia. Dibandingkan banyak provinsi di Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan, maka hutan di Kalimantan Utara relatif masih perawan dan masih sangat hijau. Kita juga punya hutan pesisir yang saat ini memang mengalami deforestasi yang cukup berat karena sudah dijadikan tambak rakyat seluas 190.000 hektar yang menyebabkan Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi penghasil udang dan kepiting sekaligus pengekspor terbesar untuk di kawasan ASEAN. Nah, apa yang perlu kita lakukan di dalam rangka berpartisipasi untuk mengurangi atau mengendalikan deforestasi, penurunan emisi karbon maupun pemanasan global? Kita yang pertama langkah konkret yang kita lakukan pada saat ini kami bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara sebagai provinsi baru tentunya itu sedang menetapkan tata ruang provinsi baru. Di mana dalam tata ruang wilayah provinsi itu kita bersepakat dan berkomitmen untuk menjadikan Kalimantan Utara sebagai provinsi energi di Indonesia yang berbasis konservasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kalimantan Utara memiliki kekayaan sungai yang sangat besar. Jadi kita ingin mengembangkan energi baru atau energi terbarukan atau green energy dengan berbasis pada pembangkit tenaga listrik air atau memanfaatkan sungai. Sungai-sungai di Kalimantan Utara sudah dilakukan berbagai studi penelitian dan saat ini pada tahun ini akan dimulai pembangunan konstruksinya. Kita akan membangun dalam 25-30 tahun ke depan pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 7.000 megawatt. Bahkan potensi sungai kami dapat menghasilkan 15.000 sampai 20.000 megawatt. Pada sisi lain kita juga memiliki kekayaan tambang mineral yang besar, khususnya batu bara, juga ada minyak dan gas. Karena itu semua potensi energi ini akan kami kembangkan untuk membangun energi listrik. Sehingga dengan demikian nanti Kalimantan Utara akan menjadi salah satu pusat energi listrik terbesar di Indonesia dan di ASEAN, bahkan mungkin nomor 2 di Asia setelah Republik Rakyat Cina. Karena kita akan mengembangkan energi listrik batu bara, gas, air, matahari, angin, dan biomas. Pada saat ini, para bupati sebelum Kalimantan Utara dimekarkan telah menerbitkan izin untuk pembangunan kebun kelapa sawit lebih dari 800.000 hektar. Dan di Kalimantan Utara saat ini sudah ditanam dan berkembang pabrik-pabrik kelapa sawit. Ada sekitar 300.000 hektar sawit yang sudah ditanam dan ada 20 pabrik kelapa sawit yang sudah dibangun. Karena itu kita ingin mengembangkan bioenergi dengan basis kelapa sawit, termasuk biomas. Nah, dengan prinsip-prinsip seperti itu, maka ke depan Kalimantan Utara akan bisa berperan seperti yang disebutkan dalam banyak diskusi pada forum ini. Yang kedua, kami akan menegakkan dan saat ini sudah kita lakukan penegakan hukum yang tegas di dalam masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Konkretnya kita sudah mampu mengatasi pengurangan hotspot dan juga kebakaran hutan dan lahan. Dibanding banyak provinsi di Indonesia, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara relatif lebih kecil dan kita mampu mempertahankan itu dengan provinsi baru ini. Saya terus terang baru 8 bulan menjadi gubernur terpilih melalui pemilihan pada tahun lalu. Tetapi saya sudah 2 tahun sebagai penjabat gubernur di sana.
Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa dengan kekayaan dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Utara, maka Indonesia melalui Provinsi Kalimantan Utara akan mampu memberikan kontribusi yang konkret bagi upaya kita mengurangi pemanasan global. Saya ingin menyampaikan dan sekaligus merefreshing apa yang pernah dilakukan penelitian oleh Bank Dunia. Ada 4 hal penting dalam kita menghadapi masalah yang kita hadapi dewasa ini menurut hasil penelitian Bank Dunia. Bahwa kita berhasil atau gagal itu ditentukan oleh 4 hal. Yang pertama, bagaimana kita terus membangun inovasi dan kreativitas. Yang menurut Bank Dunia itu akan mampu mengkontribusi 40% keberhasilan atau kegagalan. Dan saya kira forum ini telah mampu membangun inovasi dan kreativitas untuk mengurangi emisi karbon dan pemanasan global. Yang kedua, kita telah berhasil membangun networking yang bagus, di mana networking ini menurut penelitian Bank Dunia memberi kontribusi 20% bagi keberhasilan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, yang ketiga, kita perlu terus mengembangkan berbagai teknologi, kemajuan-kemajuan teknologi yang dikembangkan oleh negara-negara maju, itu selayaknya patut untuk ditransfer dengan cara yang elegan kepada negara-negara berkembang dan miskin. Karena teknologi itu akan memberikan kontribusi 20% bagi keberhasilan kita untuk mengatasi masalah dunia dewasa ini. Dan yang terakhir, menurut Bank Dunia, hanya 10% kekayaan sumber daya alam dapat mengatasi masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, meskipun hanya 10% kekayaan sumber daya alam ini patut kita jadikan warisan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Dan itu menjadi komitmen Kalimantan Utara sebagai provinsi baru di Indonesia. Kita tidak ingin mewariskan kemiskinan bagi warga baru dunia di masa yang akan datang, tetapi kita ingin mewariskan kesejahteraan yang baik. Terima kasih. Pues después de esta claridad con la que nos habla de la riqueza natural que tiene y en generación de energía, nos quedaríamos con la última parte tan importante del reto de cómo a través de la innovación y la transferencia tecnológica van a poder utilizar o reutilizar a través de energía limpia. Creo que esa riqueza natural con agua, bosques, puede transferirse a la utilización de energía limpia y sobre todo, siendo un área rica en recursos naturales, hoy la innovación es la punta de lanza en donde nos da mucho gusto escuchar que coincidimos en todas las regiones del mundo, que esa es la clave del desarrollo hoy, la innovación y la tecnología. Muchas gracias. Pues le pediría a mi amigo Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, un estado megadiverso, el estado pues quinto, inclusive más que Jalisco. Jalisco somos el sexto, nosotros tenemos el 60% de territorio con masa forestal, allá es casi el 70% y coincidimos en muchos de los retos, sobre todo en el crecimiento agroindustrial. Entonces nos gustaría saber, gobernador, cuáles son los retos y la agenda, más que tiene poco tiempo de llegar al gobierno del estado en Michoacán, que nos pudiera compartir y en donde pudiéramos ser solidarios, inclusive en algunos de los acuerdos que ya se han firmado a nivel internacional, como el MOU con California y otros que creo que Michoacán pues es pieza clave en nuestro país para poder consolidar estas políticas y acciones contra el cambio climático. Bienvenido. Muchas gracias, señor gobernador, colega Aristóteles, muchas gracias por la oportunidad de acompañarlos en este importante evento, en esta segunda cumbre de cambio climático de las Américas. Agradecerte, gobernador, la invitación y el espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones en este reto que tenemos enfrente de contribuir a disminuir los factores que generan o motivan el cambio climático. Saludar a los gobernadores, colegas de los países que hoy nos visitan. Muchas gracias por estar en México, en Guadalajara, en Jalisco. A los invitados e invitadas que el día de hoy están aquí, a los
a la gente de tu equipo, gobernador, a tu secretaria de Medio Ambiente y al equipo en general por la extraordinaria organización de este encuentro. Saludar a los invitados que hoy están aquí, a los representantes de las organizaciones ambientalistas, académicos, investigadores, servidores públicos, en general a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y decía mi colega Aristóteles, algunos meses que me he hecho, que asumí la responsabilidad como gobernador de uno de los estados de la República, Michoacán, uno de los 32 estados que tiene el país y con características naturales muy valiosas, muy importantes. Antes de entrar al detalle de mi estado, diría que me da mucho gusto este encuentro, reiterando la felicitación al gobierno de Jalisco y a su gobernador